Shalom, kita ketemu lagi di dalam kontekstual Bible Reading. Hari ini sampai Lukas pasal 23, kita baca ayat 1 sampai 32. Lukas pasal 23, lalu bangkitlah seluruh sidang itu dan Yesus dibawa menghadap Pilatus. Di situ mereka mulai menuduh dia, katanya, telah kedapatan oleh kami bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami dan melarang membayar pajak kepada Kaisar. Dan tentang dirinya ia mengatakan bahwa ia adalah Kristus, yaitu Raja. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah Raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan seluruh orang banyak itu, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini." Tetapi mereka makin kuat mendesak, katanya. Ia menghasut rakyat dengan ajarannya di seluruh Yudea. Ia mulai di Galilea dan sudah sampai ke sini. Ketika Pilatus mendengar itu, ia bertanya, apakah orang itu seorang Galilea? Dan ketika ia tahu bahwa Yesus seorang dari wilayah Herodes, ia mengirim dia menghadap Herodes, yang pada waktu itu ada juga di Yerusalem. Ketika Herodes melihat Yesus, ia sangat girang. Sebab sudah lama ia ingin melihatnya karena ia sering mendengar tentang dia. Lagi pula ia mengharapkan melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda. Ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tapi Yesus tidak memberi jawaban apapun. Sementara itu imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat maju ke depan dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang berat terhadap dia. Maka mulailah Herodes dan pasukannya menista dan mengolok-olokkan dia. Ia mengenakan jubah kebesaran kepadanya, lalu mengirim dia kembali kepada Pilatus. Dan pada hari itu juga bersahabatlah Herodes dan Pilatus. Sebelum itu mereka bermusuhan. Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin serta rakyat dan berkata kepada mereka, "Kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya, dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya, tidak ada yang kudapati padanya." Dan Herodes juga tidak, sebab ia mengirimkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada suatu apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia, lalu melepaskannya. Sebab ia wajib melepaskan seorang bagi mereka pada hari raya itu. Tetapi mereka berteriak bersama-sama, "Nyahkanlah dia, lepaskanlah Barabas bagi kami." Barabas ini dimasukkan ke dalam penjara berhubung dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi di dalam kota dan karena pembunuhan. Sekali lagi Pilatus berbicara dengan suara keras kepada mereka, karena ia ingin melepaskan Yesus. Tetapi mereka berteriak membalasnya, katanya, salibkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka, "Kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada suatu kesalahan apapun yang kudapati padanya, yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan mengajar dia, lalu melepaskannya." Tetapi dengan berteriak mereka mendesak dan menuntut supaya ia disalibkan, dan akhirnya mereka menang dengan teriak mereka. Lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan. Dan ia melepaskan orang yang dimasukkan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu, sesuai dengan tuntutan mereka. Tetapi Yesus diserahkannya kepada mereka untuk diperlakukan semau-maunya. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan, dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit, timbunilah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Dan ada juga digiring 2 orang lain, yaitu 2 penjahat, untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Ya, terima kasih. Kita melihat
Lukas 23 ini kronologi Tuhan Yesus menuju salib di Golgota. Dan kita melihat di nats ini ayat 1 sampai 7 bagaimana Tuhan Yesus dihadapkan di Pilatus, gubernur Romawi di wilayah Yudea ini. Apa yang dituduhkan orang banyak, ahli-ahli Taurat, imam-imam, dan orang-orang Israel ini kepada Yesus. Yang alasan teologis kita melihat bahwa Yesus ini menyesatkan bangsa dengan ajarannya. Dia keliling-keliling mengajar Injil Kerajaan Allah, ditanggapi sebagai ini penyesat. Alasan yang politis kita melihat diungkapkan di sini bahwa Yesus mengaku bahwa dirinya raja orang Yahudi, raja yang disebut Kristus. Dua tuduhan ini mereka teriakkan kepada Pilatus, dan Pilatus menanyakan pada Yesus, ya apakah benar ini yang dikatakan bahwa engkaulah raja orang Yahudi? Dan jawab Yesus, engkau sendiri mengatakan. Jadi Tuhan Yesus mengatakan ini dengan jelas bahwa engkau sendiri mengatakan, artinya Yesus mengaminkan bahwa dia memang raja. Dan kalau Pilatus yang katakan, Tuhan Yesus tidak bersalah secara politis. Dan ini terjadi di perikop ini, maka didapati bahwa Tuhan Yesus tidak ada kesalahan apapun. Pilatus katakan ini, sehingga mereka semakin kuat mendesak untuk menghukum Yesus. Ya, rakyat dihasut supaya Yesus tetap dihukum. Pilatus tahu bawa ke Herodes karena ini wilayahnya. Ya, Herodes sebagai wali negeri Yudea ini, dia didatangi Tuhan Yesus, dan waktu ketemu Tuhan Yesus, ayatnya jelas katakan ia sangat girang, dan Herodes pengen Tuhan Yesus adakan tanda-tanda yang seperti dia dengar, dan dia pengen ketemu, belum ada kesempatan, dan ini ketemu Yesus, maka ada tanda-tanda yang biasa dia dengar, mujizat ini, dan dia pengen itu terjadi. Dan Herodes mengajukan banyak pertanyaan supaya Yesus bisa memberi banyak tanda dan jawaban, tapi Tuhan Yesus diam. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana seorang Herodes, Raja Herodes Antipas ini pengen melihat tanda mujizat dari Tuhan Yesus dan tidak dijawab oleh Yesus. Kenapa tidak dijawab? Pada Tuhan Yesus ada orang buta yang teriak, anak Daud kasihanilah aku. Orang buta dijernikkan matanya. Ada orang yang kusta, 10 orang kusta datang pada Yesus. Semua ditahirkan. Ada yang busung perutnya dan dadanya ini sakit, disembuhkan. Yang kerasukan setan disembuhkan Yesus. Herodes pengen melihat tanda, Yesus tidak dijawab. Mengapa? Jawabannya jelas. Mereka yang datang pada Yesus dibutuhkan kerendahan hati, keterbukaan hati, mengaku Yesus adalah Raja anak Daud. Herodes yang sombong, dia anggap berotoritas, dia raja, mau memerintah Yesus. Yesus tidak jawab. Dan kita melihat ada ayat yang dicatat oleh Lukas, yaitu di ayat 12, pada hari itu juga bersahabatlah Herodes dan Pilatus, sebelumnya mereka bermusuhan. Ini pelajaran yang tampak di narasi ini, kalau bersama-sama memusuhi Yesus, yang tadinya bermusuhan pun bisa bersatu ya melawan Yesus. Maka Tuhan Yesus pernah katakan yang ikut Yesus
dia bukan lawan, tapi yang tidak ikut itu bisa bersatu untuk melawan Yesus. Dan kembali Yesus di hadapan Pilatus, kita melihat mereka semakin garang, semakin ganas, ya teriak-teriak semuanya, ini menyesatkan rakyat, Yesus ini menyesatkan rakyat, dan teriak-teriak, dan Pilatus mengadili, menanyakan 3 kali, menegaskan bahwa Yesus tidak didapati kesalahan, tapi mereka teriak-teriak terus, semangat, bersatu secara suara demokrasi, semua teriak-teriak, salibkan Yesus, enyahkan dia, lepaskan Barabas, Barabas yang pemberontak, dia yang pembunuh, dituntut untuk dilepaskan. Yesus yang benar, Yesus yang menyelamatkan, justru disalibkan. Dan ini terjadi, Pilatus tidak berdaya, dan akhirnya dilepas. Ya, kita melihat di sini Tuhan Yesus dilepaskan untuk disalibkan, dan mereka bersorak-sorai karena Yesus yang dituntut disalibkan dipenuhi. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana penguasa, orang banyak yang dianggap punya suara, otoritas, yang dianggap berkuasa, bisa sewenang-wenang menyalibkan orang yang benar. Tetapi kita tetap melihat bahwa Yesus sang penguasa, dia tidak tunduk pada penguasa-penguasa yang tidak benar, yang tidak adil, dan Yesus tetap disalib, tapi tetap dia berotoritas. Kita melihat perjalanan ke salib itu ada Simon Kirene. Simon Kirene kemungkinan ini kawan Yesus, tapi dia datang melihat ini, dia dibawa untuk memikul salib Yesus. Dalam perjalanan ini Tuhan Yesus penuh penderitaan, Simon ini tetap mengikut Yesus. Di belakang Yesus memikul salib, dan dia bersama Yesus. Dan kita bisa melihat orang-orang yang setia, yang mengikut Yesus seperti Simon Kirene ini. Dan di tengah jalan, Yesus berpaling, karena di situ banyak perempuan yang menangis dan meratapi Yesus. Ya, mereka melihat penderitaan Yesus pikul salib, dicambuk, diberi mahkota duri, darahnya tercucur, dan ya penderitaan ini mereka tidak tega. Banyak orang empati, dan dia menangis, perempuan-perempuan ini menangis, dan waktu dia menangis, Tuhan Yesus berpaling, dan dia mengatakan, "Hei putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangis untuk aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Berbahagialah perempuan yang mandul, yang rahimnya tidak pernah melahirkan, dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata pada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami." Dan ini mengingatkan nubuat Tuhan Yesus tentang Yerusalem. Yerusalem yang satu saat Bait Allah akan diruntuhkan. Tidak ada batu di atas batu yang lain, dan ini akan dihancurkan. Ada orang-orang yang sedang hamil, ini akan menderita, banyak yang lari, banyak yang ke gunung-gunung, mereka mohon pertolongan, dan tidak datang pada Yesus. Akhirnya tertimpa runtuhan, dan dia teriak, "Timbunilah kami. Ya, bukit-bukit timbunilah kami." Ya, tidak berdaya, hancur.
dan jutaan orang yang nanti akhirnya akan mati karena Yerusalem dikepung Jenderal Titus. Dan Tuhan Yesus ingatkan itu, ada penderitaan yang akan muncul, yang akan terjadi bagi perempuan-perempuan, orang-orang Yerusalem, bahkan anak-anaknya. Ini yang perlu diratapi karena Yesus disalib ini untuk menebus dosa kita. Memang misi Yesus datang ke dunia ini karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini supaya setiap orang yang percaya diselamatkan. Itu sebabnya amanat teksnya jelas, Yesus yang benar disalib karena desakan orang banyak. Pilatus dan Herodes penguasa tidak berdaya melepaskan orang benar, malah membebaskan Barnabas si pembunuh itu. Yesus tetap berotoritas terhadap penguasa. Dan kita hari ini merenungkan firman Tuhan dan kita tanyakan terhadap diri sendiri, apakah saya mengenal Yesus yang benar, penguasa yang disalib untuk dosa-dosa kita? Dan saudara yang belum mengenal Yesus hari ini, percayalah pada Yesus dan terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Yang kedua, apakah saya berani menyatakan kebenaran kepada banyak orang yang tidak benar? Jangan teladani Pilatus, Herodes, tapi tetap teladani Yesus yang benar menyatakan kebenaran. Amin. Tuhan memberkati. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan melalui firman Tuhan ini kita diingatkan bagaimana Yesus tetap berpegang kepada kebenaran sekalipun ada tekanan, ada ancaman, Yesus tetap setia dan benar. Kita mau pujikan lagu Karena Salibmu, Hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru, darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah Tuhan, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Dengan iman katakan, karena salib-Mu Tuhan, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Musik tetap memainkan lagu ini. Mari saudara kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah menderita, berkorban buat setiap dosa-dosa kita, kita sudah diampuni, disucikan dari segala dosa. Kita juga terus bersyukur kepada Tuhan.
karena Tuhan sudah menolong kita, membebaskan kita, dan kita terus mau hidup di dalam kebenaran. Kita mau mengenal Yesus lebih dalam lagi. Yesus, terima kasih. Mari.